wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala kulli muslimin wa muslimatin fi syahri ramadhan as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa azwaji wa dzurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Banyak di antara saudara-saudara kita Ramadan kemarin bareng dengan kita, Ramadan sekarang sudah menghadap Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah Allah kasih kesehatan juga pada kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini terbaring di rumah sakit, ingin puasa tapi tak berdaya. Alhamdulillah kita diberi taufik sehingga kita bisa menjalankan puasa karena ada yang mampu untuk puasa tapi merokok di siang hari rasanya biasa saja. Bapak-bapak dan ibu rahmatullah, setiap ibadah kita itu punya dua dimensi, vertikal dan horizontal. Orang sholat itu awalnya takbir, vertikal, akhirnya salam, horizontal. Awalnya mengagungkan Allah, akhirnya memberi keselamatan pada sekitar. Orang zakat ada vertikalnya, di mana harta itu tidak seberapa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Horizontalnya memberi manfaat bagi orang lain. Orang haji juga demikian. Orang puasa juga demikian. Dahulu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Konsekuensinya malaikat itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak ada malaikat kok wegah, males, kosek. Itu manusia yang gitu itu. Kosek toh. Yang kedua, Allah menciptakan binatang. Binatang diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Ada binatang yang jenisnya ternak atau an'am, itu punya nafsu. Bahimatul an'am itu bahimiyah, nafsunya makan, minum, kawin, tidur. Melek. Itu manusia kan punya itu. Makan ya, minum ya, kawin oke, nelek oke. Ada binatang buas, sabuiyah, harimau, singa, serigala, anjing dan lain-lain. Maunya menguasai, ya macam-macamnya Donald Trump lah. Ini nafsu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, ketika nafsu itu diminimalisir, maka nanti akalnya akan bertambah. Tapi ketika nafsunya yang ditambah, akalnya yang akan berkurang. Maka kemudian manusia diperintahkan puasa. Untuk apa? Menahan hawa nafsu. Kalau menghilangkan tidak mungkin, karena ini sudah paten. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akibat manusia punya akal dan nafsu, maka apa? Allah kasih potensi pada manusia itu bisa berbuat buruk, bisa berbuat baik. Malaikat tidak ada keliru. Malaikat maut kok keliru cabut nyawa.
harusnya wanita cantik jadi nenek tua, tidak mungkin. Yaitu beda dengan bansos yang kadang kala salah sasaran. Nah, ini di sini nih. Konsekuensi malaikat setaat apapun dia tidak dapat pahala, tidak dijanjikan surga. Surga itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa siapa? Dulu dia pernah puasa, karena puasa itu la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Dalam bahasa Arab, la'alla kalau dari Allah itu litahqiq, mesti. Kalau dari manusia litarji, pengharapan. Maka orang yang puasanya benar pastinya nanti takwa. Kalau tidak takwa berarti ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Konsekuensi binatang karena dia tidak punya akal, maka dia tidak punya dosa. Yang namanya kebo itu kumpul kebo tidak dosa, namanya juga kebo. Ada kambing jantan satu, tiap sore lepas dari kandang. Tiba-tiba 3 bulan kemudian kambing tetangga sebelah hamil, 4 betina hamil semuanya gara-gara si jantan. Kira-kira si empunya kambing betina seneng apa susah? Seneng ya. Alhamdulillah gak ngingu wedhus lanang, ana sing ngetengi wedhusku. Besok nek mana tak kene hadiah siji. Ada seorang wanita punya suami satu nakal. Lah tetangga sebelah ada 4 janda hamil semua. Kira kamu atau seneng? Ngamuk. Ternyata apa? Kasusnya sama, menghamili. Ketika dilakukan kambing itu apik-apik baik gitu loh. Apik-apik baik. Ketika dilakukan manusia itu jadi masalah. Inilah bedanya. Nah, agar bertakwa. Takwa itu kan kalau secara bahasa khosyah, takut. Pengertian bunyi ta'ah, taat. Yang mana kalau dalam Al-Imran ditandai dengan beberapa hal. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mau infak, loman, dermawan saat senang dan susah. Sekarang ukhuwah itu dibuktikan dengan orang mau berbagi apa tidak. Nek ming kekancan mengatakan aku temanmu itu gampang. Dulu Sayyidina Ali disebut, wah Anda punya teman banyak, jangan terburu-buru. Aku lagi seneng, agak susah kita untuk temanku yang mana. Mike Tyson ditanya, kok Anda bangkrut gimana? Ya Alhamdulillah aku bangkrut. Ketika aku bangkrut aku tahu temanku yang sebenarnya itu yang mana gitu loh. Nah aku dulu kaya ya orang-orang mendekat dekat wajar, minta ini minta itu, minta ini minta itu. Maka kemudian kata Sayyidina Ali itu, teman sejatimu itu teruji oleh 3 hal. Pertama, bagaimana sikap dia ketika melihat kamu jatuh. Orang puasa pernah merasakan lapar, pernah merasakan dahaga, dia bisa merasakan bagaimana beratnya lapar dan dahaganya orang miskin. Kalau orang puasa nanti jam 6 dijamin adzan maghrib terus makan. Makannya aja bisa milih. Hadisnya kan kurma dan air putih, itu hadisnya. Sekarang kurma dan air putih tambah es campur, nasi padang, jeruk dan lain-lain gitu loh. Itu jangan tanya fitnah atau tidak itu. Nah. Kan ini orang miskin, orang Sudan, orang Palestina sekarang makan air bersih aja sulit, apalagi air mineral, apalagi es doger, es cincau, es jaipong, es oyen dan lain-lain. Wow, jauh, hayhat, semua hayhat.
Ketika engkau jatuh, perhatikan 3 orang. 1, siapa orang yang mendorongmu sampai jatuh? Kadangkala orang yang di sekitar kita itu justru tidak senang dengan kejayaan kita, maka kita dorongnya hingga jatuh. 2, siapa orang yang menolongmu ketika engkau jatuh? Siapa yang peduli, siapa yang ulurkan tangannya tanpa ada harapan imbalan. Sekarang banyak orang nolong itu karena viralitas. Nek gak viral ya gak ditolong. Ada guru ngaji nampar muridnya lalu didenda 25 juta, yang nolong banyak. Karena viral. Kalau viral ya nolong banyak. Penjual es teh yang nolong banyak karena viral. Sekarang gimana orang nolong tanpa viral? Mampu apa enggak? Itu yang lilah. Bekerja lilah itu manakala ada orang lihat atau tidak ada orang lihat, ada orang apresiasi atau tidak ada orang apresiasi, ada orang video atau tidak ada orang video, dia sama bekerja. Sekarang enggak. Tolong ya di konten ya. Nah, tapi itu masih bagus, mau nolong. Ada yang konten tapi tidak nolong juga ada soalnya. Ada orang jatuh itu kalau keburu nolong langsung ambil video, ambil HP. Guys, ada orang jatuh guys, kecelakaan parah guys, nolong juga enggak. Persaudaraan macam apa itu? Yang ketiga, orang yang cuek pada keadaan. Ada orang yang cuek saja. Yang kedua, persaudaraan itu akan teruji dengan ketika orang menjadi jaya, mencapai puncak karir, apakah dia masih ingat padamu? Dulu mungkin sekolah bersama, duduk semeja, sebangku, ngerjakan PR bersama, saling bantu dulu ketika masih SD, SMP. Sekarang jalan hidupnya berbeda. Dia sudah seorang kaya. Ketika bertemu kita masih ingat apa enggak? Mas, temanku. Kalau dalam drama Cinanya itu terus pura-pura pakai baju lusuh gitu loh. Itu drama Cina itu. Nah, drama sesungguhnya enggak kayak gitu kadang-kala. Apa enggak? Loh, banyak orang itu dulu ketika masih membutuhkan, nyapa kita, WA, gimana kabarnya, tolong dong gitu. Setelah jaya, dah, we are nothing. Kita bukan apa-apa lagi. Jangankan WA kita WA pun tidak dijawab. Kita salam pun tidak dijawab. Itu bukan teman sejati yang begitu itu. Yang ketiga, pertemanan itu akan diuji oleh masa di mana kita dengan dia terlibat konflik. Kita berteman itu kalau suruh mulus tidak bisa. Adanya kedekatan itu akan memiliki resiko adanya gesekan. Itu pasti. Tidak mungkin kan sebenci apapun saya dengan Donald Trump itu bertengkar. Orang kenal juga? Tidak. Sebenci apapun saya dengan Netanyahu tidak mungkin toh. Saling fitnah. Tapi dengan teman sendiri itu kadang-kadang terjadi salah paham. Sedikit konflik ada orang ketiga. Kadangkala orang ketiga itu maunya mendamaikan, tapi justru malah memperkeruh masalah. Saya kapok, Pak. Saya kapok kalau punya konflik sama orang menggunakan orang ketiga. Karena orang ketiga kadangkala ada pesan bumbunya lebih banyak. Jadi pedes asin, tidak karu-karuan.
Maka sekarang saya punya janji, kalau saya punya masalah sama Pak Fakih, tidak mungkin orang dekatnya saya libatkan, nanti malah jadi berabe nanti. Ketika kita punya masalah, gimana sikap dia? Apakah kemudian terbuka, mau berdiskusi, mau baik kembali, atau wis duren gori mbien saiki dadiya godhong ora bakal nyuwek, dadiya banyu ora bakal nyawuk, nek kowe dadi duit tetap tak cukuk. Ini penting. Maka orang bertakwa dalam Al-Imran, buah dari puasa itu yunfikuna fisarok tadi, mau memberi, mau empati. Saya seneng teman saya itu berjaya, bisnisnya luar biasa. Andai saya tidak diberi apa-apa pun saya ikut seneng, karena orang Islam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di hari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah, saya punya teman dulu sama-sama bergerak di buku, saya yang nulis, dia yang terbitkan. Sekarang dia jaya. Setelah dia jaya, dia masih ingat sama saya. Saban kemarin saya undang pengajian khataman di pondok kami, tidak bisa datang, lupa. Tapi ngirim 6 soft carpet, lumayan kan, berapa juta itu kalau dihitung. Kenapa? Inilah uhuwah, saling menguatkan. Umat Islam ini sekarang yang paling permasalahan itu uhuwah. Aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, bayar zakat. Alhamdulillah, orang pada sholat, iya kan? Yang bayar zakat juga ada, meskipun zakat fitrah. Yang zakat mal ya ada. Tapi sebagian masih belum standar. Andai kata zakat mal itu terbayarkan, yang kekayaannya 1 triliun itu zakatnya 25 miliar. Apa kalau Khairul Tanjungan 1 triliun lebih, berarti zakatnya berapa ratus miliar itu. Nah itu yunfikuna fi sarqatur wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Ukhuwah bersaudara itu bisa menahan amarah, jangan ngamuan. Apalagi karena tidak cocok. Orang itu kalau kadung tidak cocok, apapun jadi masalah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Pandangan mata cinta itu membuat rabun pada aib. Nek wis seneng elek iki ra ketok. Legenah pipi ireng jere kaya Hajar Aswad. Pengen ngambung rasane. Seneng kok. Suka-suka. Tapi nek wis benci, pipi ireng bokong kuali jere. Kalau seneng pipi ireng jerawatan, jerene bagikan indahnya bintang gemintang di malam yang gelap gulita, ngono kuwi. Seneng kok. Nek ora seneng kukule jijiki gitu. Kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah, jangan gampang terpancing. Apalagi sekarang baca postingan, kadangkala postingan tahun 2000 dulu diunggah sekarang dia masih bikin emosi. Kadangkala postingan ndak bener. Tadi saya lihat videonya Ustaz Abdul Somad marah-marah. Dia cerita ada orang datang ke Ustaz Abdul Somad minta obat kuat. Kaget kok minta obat kuat. Ternyata ada video Ustaz Abdul Somad dibikin AI promosi obat kuat. Itu kan kurang ajar itu. Saya tahu ada Ustaz Abdul Somad, ada Kiai Said Siraj
ada Ustadz Adi Hidayat, 3 orang itu dibikin AI untuk iklan obat kuat. Kalau kurang ajar. Terus saya kirimkan ke teman saya tulisi akibat viral. Nggak viral kayak saya pakai aman insya Allah. Nggak viral nggak. Kalau saya viral bisa jadi Anda loyo, tidak punya stamina, ini obatnya. Saya mengalami loyo, itu bisa dibikin AI gitu nanti saya. Nah. Wal afina 'anin nas, dan bisa memaafkan orang lain. Adanya konflik itu cuma satu, karena tidak bisa memaafkan, itu aja. Kalau bisa memaafkan maka konflik selesai. Baik rumah tangga, masyarakat, suku, agama, ras, golongan, parpol, itu cuma karena tidak bisa memaafkan. Masing-masing merasa benar dan masing-masing merasa berhak untuk menghukum lawannya. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, dengan puasa kita lapar, kita merasakan saudara kita yang lain juga kelaparan, maka kemudian harus menumbuhkan sifat empati. Ada rezeki berbagi, tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gajah dengan kambing tentu beda kemampuannya. Kalau rezekinya masih tarap sedikit, berbagi nasi kucing atau cat rice tidak apa-apa. Tapi kalau yang kaya raya itu berbaginya nasi beras bagoran. Saya awal Ramadan kemarin dapat 2 bagor sudah. Sebenarnya Selasa kemarin ditawarin 1 bagor itu, belum saya ambil. Untuk apa? Ya untuk dibagikan lagi, untuk apa? Saya juga kalau makan semak itu juga nanti keburu berkutu. Kita bagikan lagi. Jadi kita itu hanya jalan rezeki saja. Fa insyaallah jika kita mau berbagi, maka Allah akan memberikan kelancaran rezeki pada kita. Itu satu harus yakin. Tapi keyakinannya harus dilandasi keikhlasan. Saya habis ditanya oleh kakak saya, Dik, Anu itu, awalnya saya tanya, Mas, si Anu itu gimana ya? Multi talent, kok ekonominya ambruk? Iya Dik, padahal dia itu orangnya breh, lomo gini. Apa mungkin karena dulu bapaknya menang-menangan dalam warisan? Stop, jangan diteruskan. Kalau itu terjadi ya wajar saja. Maka kenapa kok orang dermawan kok kadang rezekinya masih sulit? Itu biasanya ada faktor X yang tidak kita ketahui. Tapi ada orang dermawan tidak kaya-kaya, kayak Sidina Ali itu tidak kaya-kaya karena memang tidak pengen kaya. Karena tidak pengen kaya, ya udah. Terserah kaya itu, bagi orang berilmu kaya itu pilihan kok. Bagi orang berilmu kaya itu pilihan. Bagi orang tidak berilmu kaya itu keberuntungan. Miskin itu adalah keterpaksaan. Nah, orang berilmu itu pengen sugih ya iso, pengen biasa ya iso. Kalau saya pengen sugih ada trik-triknya. Trik biar kaya. Anak saya, Pak, ngapa? Bapak rak ndedonga ben sugih to? Duwe lah. Mosok ora duwe. Kok ora njaluk ben sugih. Ah, kowe iki bapak rung sugih kowe ngandani kowe langile ngono lho, nek bapak sugih kaya ngopo meneh kowe didik TF ngono ki wae. Nah, karena kadang kala Pak, kekayaan itu kadang kala bikin orang lalai. Tapi kemiskinan kadangkala bikin orang kufur, minimal kufur nikmat. Maka yang enak itu bainahuma, kaya sekali juga tidak, miskin sekali juga
Tidak. Kata Nabi, khairul umuri ausatuha. Kata saya, kata yang pengen kaya, ya ora, yang paling apa ya tak tahu sugih tenan kok. Ngono teori apa iku lho, tiap orang punya teori sendiri. Soalnya ada yang bantin nyanggah. Ya mosok tat sing apik iki triliuner, ming aku durung iso ae gitu loh. Nah, ndak semua orang itu ada posisinya masing-masing. Ada orang ketika miskin dia rajin ke masjid, ketika kaya dia tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Besok atau nanti sore silakan ke masjid, survei kira-kira yang parkir di masjid motor atau Alphard, Legenda atau GMC, Star atau Lexus. Insya Allah yang sederhana-sederhana. Sandalnya Meli atau Carville. Demikian, semoga puasa kita membuat kita itu memiliki empati, memiliki kesetia kawanan, memiliki persaudaraan yang kuat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.